Marilah kita memasuki acara ini dengan bersama-sama sekali lagi kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sesi pertama adalah penyampaian kertas kerja dari para bakal calon rektor Universitas Hasanuddin. Untuk kita mengetahui bersama agar supaya ini adil seperti good university governance, kami akan tidak sesuai dengan nomor urut, tapi kami akan mengambil undian nomor dan itu akan berturut-turut akan menyampaikan kertas kerjanya. Perkenankanlah saya mengambil. Nomor 7, kami persilahkan Bapak bakal calon rektor nomor urut 7 untuk bisa tampil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang sama-sama kita hormati pimpinan dan seluruh anggota Majelis Wali Amanah, seluruh pimpinan dan anggota Senat Akademik Universitas Hasanuddin, Ibu Rektor dan seluruh jajarannya, pimpinan Dewan Profesor dan seluruh anggota, para senator hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia. Perkenankan saya sebagai bakal calon rektor Universitas Hasanuddin menyampaikan pokok-pokok pikiran pengembangan UNHAS 2022-2026. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saat ini kita berada dalam sebuah era VUCA yang sangat kompleks, sangat tidak menentu dan sangat ambigu, sehingga saya sebagai bakal calon rektor Universitas Hasanuddin berangkat dari 4 pilar dalam pengembangan dan penyusunan rencana program kerja, yaitu berangkat dari indikator kinerja Kemenristek Dikti. Yang kedua, berangkat dari rencana pengembangan Universitas Hasanuddin 2020-2030, status UNHAS sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum, dan World Class University Program. Dan seluruh pilar ini jika kemudian disinkronkan satu sama lain, maka ada 3 program pengembangan pokok yang insya Allah saya akan implementasikan jika terpilih jadi rektor Universitas Hasanuddin. Pertama adalah Entrepreneurial University, yang kedua adalah Humaniversity, dan yang ketiga adalah Catch WCU. Pertanyaannya, mengapa UNHAS harus Entrepreneur University? Ini karena realisasi kebijakan pemerintah tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ini tentu sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan unit-unit jaminan mutu yang terkait dengannya. Kemudian yang kedua, ini adalah konsekuensi UNHAS sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Yang ketiga adalah cita-cita besar UNHAS untuk berpusat secara internasional. Dan yang ketiga, kita ingin mengembangkan aktivitas kewirausahaan di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas. Kemudian mengapa UNHAS didorong ke institusi yang Humaniversity? Karena memang pertama, implikasi pengembangan UNHAS demi kemaslahatan benua maritim Indonesia. Yang kedua adalah UNHAS harus memegang peranan penting di kawasan timur Indonesia. Dan yang ketiga adalah kita tetap harus mengusung kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan. Kemudian Catch WCU. Mengapa UNHAS harus terus dikembangkan dan digelorakan untuk mencapai World Class University? Pertama, karena memang kita harus mewujudkan reputasi internasional Universitas Hasanuddin sesuai dengan rencana pengembangan UNHAS sampai 2030. Yang kedua adalah
tuntutan perkembangan dan globalisasi pendidikan era di masa VUCA ini. Kemudian prestasi Unhas di ranking dunia saat ini harus terus digelorakan, karena ini adalah sebuah wujud komitmen saya untuk melanjutkan legacy dan cita-cita Ibu Rektor Universitas Hasanuddin saat ini di dalam mendorong world class university. Oleh karena itu, dari 3 program pengembangan ini, mohon izin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan mengimplementasikannya dalam 7 program kerja strategis. Pertama adalah Unhas berwirausaha. Dengan program menginternalisasi pendidikan entrepreneurship dalam kurikulum Merdeka Belajar, tentu dengan sesuai standar nasional pendidikan tinggi. Kemudian knowledge based business, kita harus mengembangkan pusat bahasa, pengembangan pelatihan advokasi hukum, pengembangan e-marketing, pengembangan mitigasi bencana dan lain sebagainya. Kemudian research based business, seperti pengembangan lebah madu, pengembangan pupuk organik, pengembangan jagung soso, dan seterusnya. Kemudian business for daily goods, kita harus melakukan usaha-usaha pengembangan usaha apotik, misalnya klinik-klinik gigi, nurse, pengembangan Unhas Mart, kafetaria, bengkel, pengembangan perusahaan pom bensin. Dan yang terakhir itu adalah yang paling penting, asset based business, yaitu pengembangan misalnya kebun Moncoloy kita, pengembangan Maiwa Breeding Center, dan pengembangan tambak Unhas yang saat ini telah dikembangkan oleh pimpinan kita sebelumnya. Yang kedua, Unhas mengajar. Di sini kita tetap berkomitmen mengembangkan blended learning program, mengembangkan pusat pelatihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, development of internship and sabbatical leave program, pengembangan credit transfer, joint and double degree program, dan yang terakhir yang paling penting adalah development of e-library program. Unhas meneliti dibuat untuk pengembangan riset untuk terus menuju catch WCO. Kita perlu melakukan International Research Institute program, misalnya International Institute of Agri Biotechnology, International Social Research Institute, International Computing and Technology Institute, dan seterusnya. Kemudian pengembangan laboratorium dasar, pengembangan laboratorium pendidikan, laboratorium riset, dan bahkan laboratorium bisnis di seluruh fakultas. Pengembangan transfer technology office dan pengembangan sains teknofak yang saat ini sudah ada, dan melakukan development on professorship research fund dan pembentukan kontrak riset unit. Unhas mengabdi, ini adalah program penguatan fungsi Human University Universitas Hasanuddin, berupa program peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, kesejahteraan tenaga kependidikan, program pemberian bantuan, penghargaan bagi adik-adik mahasiswa kita, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan para guru besar emeritus yang sudah banyak berjasa untuk universitas ini. Yang ketiga adalah pengembangan pusat bimbingan dan konseling di tingkat universitas, dan yang keempat adalah pengembangan kerjasama kelas afirmasi daerah. Bapak Ibu sekalian saya hormati, Unhas menata program kerja saya yang kelima ini adalah pengembangan tata kelola kampus modern dan ramah lingkungan. Kita harus menata dan melakukan pengembangan tata kelola organisasi universitas. Insya Allah segera kita tetapkan status Fakultas Teknologi Pertanian dan mendorong pemekaran Fakultas Teknik 2-4 fakultas. Kemudian kita lihat bagaimana itu bisa suatu saat dijadikan Institut Teknologi Sultan Hasanuddin. Kemudian yang kedua, pengembangan program kampus modern menuju peringkat Green Matrix University. Kemudian yang keempat adalah pengembangan asrama dan apartemen kampus bertaraf internasional. Dan yang berikutnya, melanjutkan penyelesaian status tanah kita di perumahan dosen Tamalantaya.
Yang keenam adalah Unhas Go Digital. Ini adalah program pengembangan sistem digitalisasi, peningkatan kapasitas IT, pengembangan digitalisasi akademik maupun sistem birokrasi administrasi di tingkat universitas, pengembangan layanan prima, serta desentralisasi birokrasi pendidikan. Yang terakhir adalah Unhas Berprestasi. Ini adalah strategi pencapaian prestasi unggul mahasiswa. Dan kita akan mendorong pengembangan karakter, entrepreneurship karakter development bagi mahasiswa kita, pengembangan prestasi mahasiswa baik di nasional maupun internasional, dan pengembangan penelitian kerjasama mahasiswa dan dosen. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jika saya ditakdirkan menjadi Rektor Universitas Hasanuddin, saya mohon dukungan dan doa Bapak Ibu sekalian agar kemudian pokok-pokok pikiran yang saya sampaikan ini bisa direalisasikan dengan baik secara bersama-sama. Hadanallahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak bakal calon rektor nomor urut 7.